Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam sharing terkait dengan strategi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai hubungan antara strategi pembelajaran, kemudian istilah metode pembelajaran, dan juga model pembelajaran. Mungkin kalau selama ini teman-teman semuanya atau para pendengar, para penikmat begitu mendengar banyak istilah yang ada di dalam proses pembelajaran, gitu ya. Ada istilahnya model pembelajaran, ada istilahnya strategi pembelajaran, ada istilahnya metode pembelajaran. Pada dasarnya secara substansi apapun istilahnya, substansinya sama, yakni proses delivery materi, proses transfer knowledge, proses transfer value dari seorang pendidik, dari seorang dosen, dari seorang guru kepada peserta didik, kepada santri, kepada siswa, atau kepada murid dan mahasiswa, begitu ya. Nah, namun kalau saya boleh berbagi, ada penekanan-penekanan khusus. Kalau pada kesempatan yang kemarin kita sudah mengenal terkait dengan model pembelajaran, maka pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menghubungkan antara strategi, metode, dan juga model pembelajaran, gitu ya. Flashback sebentar bahwa kemarin kita telah membahas tentang model pembelajaran. Model pembelajaran itu adalah orientasi terkait dengan pembelajaran yang dikemas secara teknik, begitu ya. Jadi peserta didik akan kita bawa untuk ngapain, itu model pembelajaran. Kemarin ada peserta didik akan kita bawa untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah yang disebut dengan problem based learning. Lalu kemudian ada project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik kita minta untuk membuat produk tertentu, begitu ya. Lalu kemudian ada pembelajaran berbasis riset. Peserta didik kita beri pengalaman untuk penelitian, begitu. Jadi tidak hanya sekedar belajar tentang teori tertentu, tapi teori itu digunakan untuk penelitian dan model-model yang lainnya. Nah, sekarang apa sih kemudian pertama mungkin ya, apa sih perbedaan metode dan strategi, gitu. Nah, kalau saya boleh berbagi teman-teman, jadi strategi itu simpelnya adalah ini misal strategi, begitu ya. Lalu di sini kemudian nanti ada metode. Saya kasih simbol M, berarti ini metode. Lalu kemudian saya kasih simbol S, berarti ini strategi. Nah, strategi ini adalah kumpulan dari metode-metode, begitu. Nah, kalau metode itu aktivitas yang spesifik yang kemudian kalau digabung dia menjadi strategi tertentu. Nah, kira-kira begitu ya. Saya kasih contoh yang sederhana, semisal kita punya strategi the power of two, TPT, the power of two. The power of two ini kekuatan berdua, begitu ya. Jadi kalau semisal seorang guru, peserta pendidik atau dosen menerapkan the power of two ini sebagai strategi pembelajaran, kira-kira di dalam aktivitas strategi the power of two itu ada metode apa saja, gitu ya. Nah, bisa jadi nanti ada metode diskusi, lalu kemudian ada metode tanya jawab, begitu ya. Lalu kemudian ada metode presentasinya, begitu, atau ada metode ceramahnya. Nah, begitu. Semisal aktivitasnya adalah guru ceramah terlebih dahulu, lalu kemudian nanti setelah ceramah, lalu mereka dikumpulkan berdua, lalu dikasih materi untuk didiskusikan. Nah, dari diskusi itu lalu kemudian mereka menyampaikan ke peserta diskusi yang lain, tapi hasil diskusinya adalah rangkuman berdua tadi itu ya. Nah, setelah itu nanti ada proses tanya jawab. Nah, itu namanya strategi the power of two. Nah, di dalamnya ada implementasi metode diskusinya, ada presentasinya, ada tanya jawabnya, dan ada ceramahnya. Sehingga teman-teman, bahwa perbedaan strategi dan metode, kalau bagi saya pribadi, bahwa strategi itu kumpulan daripada metode-metode. Nah, kalau metode-metode itu aktivitas spesifik. Nah, kalau dia digabungkan, dia akan menjadi satu strategi tertentu. Nah, pertanyaannya sekarang, bisa tidak metode-metode ini digunakan di dalam strategi lain? Jelas bisa, begitu ya. Makanya itu dia kenapa disebut sebagai metode. Karena pasti diskusi, presentasi, tanya jawab, ceramah itu bisa dilakukan
di strategi yang lain, atau pasti ada di dalam penerapan strategi pembelajaran yang lain. Contoh semisal everything is teacher here, itu pasti ada proses ceramahnya, ada proses diskusinya begitu, ada proses presentasinya, dan mungkin juga tanya jawabnya. Atau strategi small discussion group gitu ya, jadi diskusi kelompok kecil. Nah, itu pasti juga mengandung metode ini. Sehingga kalau bagi saya perbedaan antara strategi dan metode seperti itu, bahwa metode bisa dilakukan di banyak strategi, atau strategi itu pasti mengandung metode-metode tertentu. Nah, mungkin teman-teman, saya sedikit berbagi cerita begitu ya, bahwa apa saja sekarang yang termasuk dalam metode-metode pembelajaran. Semisal ada ceramah, ya, lalu kemudian ada cerita. Oke, lalu kemudian ada apa lagi ya? Ada presentasi. Lalu kemudian ada diskusi. Ada tanya jawab. Ada apa kira-kira? Demonstrasi. Oke. Ada praktek ya, praktek. Lalu kemudian ada apa lagi ya? Pembiasaan. Oke. Nah, dan masih banyak yang lain ya. Kalau kita cermati, aktivitas-aktivitas ini kan cukup detail gitu ya. Cukup spesifik begitu dibandingkan dengan nama atau nomenklatur di dalam penyebutan strategi pembelajaran. Misal kalau teman-teman baca bukunya Active Learning itu ya, bukunya Miles Lieberman itu penyebutannya pasti the power of two, lalu kemudian everything is teacher here, terus kemudian gallery walk dan lain sebagainya. Tapi kalau metode itu spesifik, ini ada ceramah, cerita begitu. Jadi kalau ceramah dengan cerita bedanya, kalau cerita butuh intonasi yang agak clear, ada naik turunnya begitu ya. Kayak dongeng itu kan tidak sama dengan ceramah. Kalau ceramah datar saja itu tidak apa-apa. Tapi kalau cerita itu harus disertai dengan mimik-mimik yang menggambarkan situasi apa yang diceritakan. Misal demonstrasi dan praktek. Nah, kalau demonstrasi ini dalam konteks pembelajaran itu cukup guru memperagakan sesuatu, lalu kemudian bisa saja ditirukan oleh siswanya di depan kelas begitu. Tapi kalau praktek, saya kasih contoh semisal kalau sholat semisal ya, kalau demonstrasi sholat semisal anak-anak kita sekarang akan belajar takbiratul ihram. Mari tirukan Bapak Guru ya. Allahu Akbar. Ini adalah gerakan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini demonstrasi namanya. Tapi kalau guru sudah kemudian anak-anak besok kita akan praktek sholat, yang laki-laki bawa sarung dan peci, yang perempuan bawa mukena, kita akan pergi ke musola untuk mempraktekkan sholat dari awal sampai akhir. By design begitu ya, itu namanya praktek. Tapi kalau demonstrasi ini biasanya sifatnya spontanitas begitu. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi ini hubungan antara strategi pembelajaran dan metode pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana kalau kita hubungkan dengan model pembelajaran? Sekarang kita akan lanjut bagaimana hubungan antara model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Misal kita ambil salah satu contoh model pembelajaran teman-teman. Apa ya yang paling mudah itu ya, project based learning atau pembelajaran berbasis proyek gitu ya, bahwa peserta didik dalam proses pembelajaran diminta untuk menghasilkan project atau produk tertentu. Misal di sini ada project based learning begitu. Oke, project based learning. Nah, ini kan penyebutan project based learning ini hanya abstraksi saja bahwa peserta didik nanti pada akhirnya harus menghasilkan satu produk tertentu. Lalu mekanismenya seperti apa begitu? Teknik strategi pembelajarannya seperti apa? Apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk tertentu itu? Maka jawabannya ada di strategi pembelajaran. Misal untuk menghasilkan produk tertentu, sang guru itu atau sang dosen menggunakan strategi yang tadi saja ya, misal the power of two begitu. Nah,
power of two. Nah, ini strateginya, the power of two. Begitu. Maka setidaknya nanti dalam implementasinya peserta didik akan diberi satu materi tertentu yang pada akhirnya diminta untuk membuat produk tertentu. Misal materi apa ya yang mudah ya? Materi sholat tadi itu ya. Baik, anak-anak sekarang coba masing-masing membuat bagan atau peta konsep tentang rukun sholat, nah, gitu ya. Atau membuat poster tentang rukun sholat. Nah, begitu. Nah, lalu mereka masing-masing membuat poster tuh tentang rukun sholat. Ada yang digambar, ada yang diwarnai, ada yang pakai peta konsep, begitu ya. Ada yang pakai apa tuh panah-panah dan lain sebagainya. Gitu. Lalu kemudian, oke, semuanya sudah selesai. Coba sekarang berdua-berdua saling mengoreksi, saling memberikan masukan dengan partnernya masing-masing. Nah, begitu. Nah, terjadilah proses apa? Diskusi di situ. Iki nggonku kok ngene, nggonmu kok ngene, misal. Oh, baiknya punyamu dikasih kayak gini, punyamu dikasih kayak gini, misal ya. Jadi ada proses interaksi. Nah, di situ ada diskusinya tuh. Oke. Lalu kemudian setelah berdua setelah selesai, terus guru kemudian meminta coba kalau sudah saling cek, saling memperbaiki antar dua orang, kemudian dipresentasikan. Nah, terjadi metode presentasi. Jadi mereka mempresentasikan poster yang sudah dihasilkan secara berdua tadi itu. Nah, disitulah kekuatan berdua, gitu ya. Presentasi. Oke, setelah presentasi selesai, lalu kemudian dimungkinkan dalam presentasi ada proses tanya jawabnya, begitu ya. Misal dari kelompok yang lain tanya, kenapa itu kok ada gambar seperti itu, kenapa kok panahnya seperti itu, misal kenapa rukonya kok 13 kok enggak 17, misal begitu gitu. Nah, bisa jadi nanti di akhir guru memberikan konfirmasi, guru memberikan penguatan dengan metode ceramah, begitu. Nah, ini teman-teman hubungan antara model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Jadi posisinya di situ, oke ya. Jadi kalau kalau model pembelajaran itu masih bersifat abstraksi saja, tapi sudah jelas arahnya kemana begitu. Nah, baru eksekusinya ada di strategi pembelajaran dan metode pembelajaran. Oke ya, sudah paham ya? Oke, cukup sekian materi kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.